Ya, saya pikir memang tujuan utama mereka adalah begitu, membuat kerusakan di muka bumi dan juga Hmm. membuat orang yang ingin bertakwa itu menjadi gagal gitu. Kan di bulan suci Ya. Ramadan itu orang ingin menjalankan ibadah puasa, menjalankan ajaran agama, menjalankan Hmm. ketakwaan sehingga ujungnya bisa meraih takwa di akhir bulan. Dan tentu mereka paling tidak suka orang jadi orang takwa itu. Karena mereka dasarnya ingin berbuat kerusakan. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wahyu semua, alhamdulillah bincang bersama sahabat Wahyu kembali lagi bisa membersamai sahabat Wahyu. Insya Allah terkait tema kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sedang santer di mana memang saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih dizolimi, masih dijajah oleh Israel laknatullah. Maka dari itu kami ingin bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil tema lagi Israel serang Masjid Al-Aqsa di bulan suci, siapa bisa bela. Namun sebelumnya saya akan mengundang Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, gimana kabarnya Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Gimana juga Bung Wahyu kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Rocky. Mudah-mudahan puasa kita semua lancar dan Allah berikan ridho kepada kita semua. Amin. Terkait Palestina, Bang Rocky, saya baca beberapa media di tahun 2022 saja Israel tuh menghancurkan kurang lebih 953 bangunan di Palestina. Belum lagi beberapa hari kemarin, gitu kan, penyerbuan Masjid Al-Aqsa. Dari berita yang saya baca bahwa pasca penyerbuan Masjid Al-Aqsa, ratusan warga Palestina ditahan. Jadi lebih dari 350 orang warga Palestina ditahan setelah aparat keamanan Israel menyerbu ke dalam Masjid Al-Aqsa yang berujung pada bentrok. Nah, dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang terjadi di mana Israel juga menyerang ya, meluncurkan uh, bomnya ke salah satu daerah di Palestina atau di tepi barat. Dan ini terjadi berulang kali, di mana setiap bulan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana di belahan dunia yang lain, misalkan di Indonesia kita bisa berpuasa dengan nyaman, dengan damai, dengan khusyuk, kita bisa melakukan sholat dimanapun kita mau gitu kan. Namun bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, mereka hanya untuk sholat saja mereka diusir gitu kan. Belum lagi kezaliman yang terjadi kepada saudara-saudara perempuan kita, baik anak-anak, ibu-ibu ataupun yang sudah lansia. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky? Kenapa kejadian ini selalu berulang dan kita sering menemui atau mendapati hal ini terjadi setiap bulan Ramadan, Bang Rocky? Iya, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan salam kepada seluruh mirsa Bincang Sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri, dan tentu ini merupakan bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberi kekuatan dan di ujung Ramadan bisa meraih status sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Alamin. Nah, terkait Israel Lanatullah. Jadi kalau kita bilang Israel itu Lanatullah, itu memang karakternya begitu. Jadi memang selalu berbuat kezaliman di muka bumi ini. Kurang jalim apa kalau orang sedang sholat di masjid, kemudian dia diserang, kemudian ditangkapin, dibubarkan. Dan kejadiannya di Masjid Al-Aqsa dan pada bulan suci Ramadan. Nah, ini membuat kita sebagai muslim ini merasa sebagai sesama muslim merasa ya sedih ya. Sebenarnya geram juga. Tapi kan kita tidak bisa melakukan apa-apa di posisi sini. Kenapa? Karena memang posisinya kita jauh ya, dan juga kita tersekat-sekat oleh negara-negara bangsa yang akhirnya tidak bisa saling membantu. Sehingga Israel yang sebenarnya tidak terlalu besar itu
melakukan berulang-ulang kali gitu. Nah, menurut saya ini perlu menjadi perhatian kita semua untuk mencari solusi bagaimana menghentikan kebiadaban Israel yang sudah secara tidak sah mengambil dan merampas tanah negeri Palestina sampai akhirnya sudah merampas kemudian berbuat zalim juga. Nah, ini menurut saya harusnya kita mengutuk keras. Bagi kita yang tidak punya kekuasaan kita mengutuk. Bagi orang yang punya kekuasaan harus menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan mencegah dan menghentikan tindakan itu. Nah, ini kewajiban para pemimpin itu. Dan bagi masyarakat umum ya harus membangun kesadaran, mencari solusi untuk membantu rakyat Palestina dan memuliakan tempat suci umat Islam Masjidil Aqsa sebagaimana mestinya, sebagaimana dulu pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan juga pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hanya dua orang itulah yang pernah membebaskan Palestina dari cengkeraman orang-orang zalim. Dan hari ini Palestina kembali dikuasai, dicengkeram oleh kezaliman Israel. Dan saya pikir tidak ada yang bisa menghentikan Israel kecuali pemimpin sekelas Khalifah Umar maupun sekelas Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kalau kita berharapkan para pemimpin dunia Islam seperti sekarang, para presiden maupun para raja maupun para sultan, saya pikir tidak akan tercapai juga karena mereka tidak punya niat yang kuat untuk membebaskan negeri Palestina itu dari cengkeraman Israel. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik. Kita ketahui bahwa kejadian ini kan berulang-ulang ya Bang Rocky, apalagi kita pahami bahwa setiap Ramadan gitu. Apakah memang mereka Israel laknatullah ini memang sengaja menodai bulan suci Ramadan ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir memang tujuan utama mereka adalah begitu, membuat kerusakan di muka bumi dan juga membuat orang yang ingin bertakwa itu menjadi gagal gitu. Kan di bulan suci Ramadan itu orang ingin menjalankan ibadah puasa, menjalankan ajaran agama, menjalankan ketakwaan sehingga ujungnya bisa meraih takwa di akhir bulan. Dan tentu mereka paling tidak suka orang jadi orang takwa itu. Karena mereka dasarnya ingin berbuat kerusakan. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Yahudi itu kan yang membunuhi nabi mereka sendiri. Nabi Isa itu kan pada kaum Yahudi untuk meluruskan mereka, mengajak mereka untuk jadi orang yang taat, orang yang beribadah, yang taat. Tapi justru nabinya aja dibunuh. Sekelas nabi aja dibunuh oleh mereka. Apalagi sekelas misalnya manusia biasa seperti rakyat Palestina, tentu mereka membunuhnya lebih mudah lagi gitu. Tidak ada beban, orang nabinya saja dibunuh. Nah, itulah menurut saya karakter Yahudi Israel laknatullah itu memang seperti itu. Justru di bulan suci itu orang yang bertakwa dia pasti benci dan tidak suka melihat orang jadi orang yang baik itu tidak suka. Mereka pasti ingin membuat kerusakan di muka bumi ini terus-menerus dan membuat kezaliman. Saya pikir ini harus dihentikan dan yang bisa menghentikan bukan orang biasa, bukan sistem biasa. Tentu orang-orang yang punya kualitas yang akan saya sebut minimal seperti dua orang yang pernah membebaskan Palestina dan mengusir kezaliman dari bumi Palestina, yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pikir hanya dua orang itu. Dan kalau ada pemimpin sekarang yang ingin mencatatkan sejarah dalam dunia untuk bisa mengusir Israel dan membela Palestina, saya pikir kesempatan kalau ada presiden yang berani melakukan itu. Tapi saya kira tidak akan terjadi karena namanya presiden pasti takutlah dengan dunia internasional. Mereka terkungkung dengan negara bangsa. Memang yang untuk menaklukkan dan membebaskan negeri Palestina itu minimal berkelas seperti Khalifah Umar atau berkelas seperti Sultan Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di bawah itu saya pikir akan kesulitan. Oleh karenanya kita tentu ingin mencetak orang-orang dengan kualitas seperti Khalifah Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu juga dengan sistem yang digunakan oleh Khalifah Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dengan sistem republik saya pikir sudah terbukti para presiden sudah sekian lama ini tidak mampu untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Israel yang sudah merampas tanah Palestina. Saya pikir mereka sudah menduduki dengan tidak sah, secara ilegal, dan bukan sekedar menduduki dan merampas, mereka berbuat kezaliman yang luar biasa, secara brutal maupun secara biadab. Mereka melakukan tindakan-tindakan membubarkan orang yang sholat, mengikat, kemudian melempar dengan
gas gas air mata dan seterusnya. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, sebenarnya ada pertanyaan yang sering mungkin masyarakat ataupun umat Islam secara keseluruhan bertanya, kenapa Israel bisa sejahat itu? Apakah mereka ini bukan manusia gitu, Bang Rocky? Mereka itu bisa melakukan kejahatan atau penjajahan atau kezaliman itu bisa sebrutal itu gitu, tanpa lagi memiliki mata hati ataupun perasaan sebagai manusia, Bang Rocky. Ya, sebenarnya bukan hanya Israel. Orang-orang yang mendukung Israel pun nampaknya seperti itu. Dia tidak punya lagi rasa kemanusiaan, tidak punya lagi hati yang mungkin bisa menangis ataupun tersentuh ketika melihat tindakan biadab yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel. Itu sebenarnya sama saja. Kenapa mereka begitu? Karena tumbuhlah dari dalam diri mereka itu karakter-karakter zalim, dan memang sudah jauh dari ajaran-ajaran agama yang tidak lagi mengindahkan ketakwaan, tetapi justru mengedepankan kezaliman. Saya pikir ini mereka dari awal sudah seperti itu. Nah, oleh karenanya diperlukanlah dakwah. Untuk apa? Dakwah itu untuk mengubah orang zalim menjadi orang baik. Saya pikir itu ya. Jadi kita tidak boleh berhenti berdakwah kepada mereka. Jadi kalau Yahudi tadi itu, Israel itu dia masuk Islam, menjadi Muslim, tentu tidak akan berperilaku seperti itu. Kan tidak mungkin seorang Muslim melakukan tindakan biadab seperti laknatullah Israel tadi itu. Jadi kalau seorang Muslim pasti berkasih sayang sama mereka. Jadi tidak mungkin tindakan kekejaman. Nah, oleh karenanya saya pikir ini kalau dibilang mereka bukan manusia, ya dari sejarahnya mereka punya karakter yang luar biasa itu. Apakah bisa diubah? Bisa. Dengan catatan apa? Ya tadi ada dakwah yang mereka akhirnya bisa tersadarkan, kemudian bisa masuk Islam, kemudian mereka bisa menjadi manusia yang baik. Bukankah dulu Khalifah Umar itu juga begitu ganas gitu? Bahkan Umar pernah memendam atau menguburkan anaknya sendiri. Tetapi ketika sudah masuk menjadi Muslim, Umar bin Khattab sangat tersentuh hatinya, kemudian sangat baik, bahkan sangat tegar, sangat paling ditakuti setan gitu kan. Jadi kalau diibaratkan Khalifah Umar itu kalau jalan di suatu jalan, setan-setan itu pada minggir semua dan cari jalan lain, lari berdiri-diri. Nah, itu sebenarnya kenapa? Karena dia jadi orang yang bertakwa. Dan apakah orang Yahudi itu bisa jadi orang bertakwa? Bisa kalau mereka didakwahi dan masuk Islam. Saya pikir itu bisa terjadi. Tapi sepanjang mereka tidak didakwahi, maka mereka akan menjadi orang-orang bengis, orang-orang yang jalim seperti itu. Dan bukan hanya Yahudi Israel laknatullah itu yang seperti itu. Akan ada pendukung-pendukung mereka juga yang punya karakter yang sama, sehingga tidak tersentuh jiwa kemanusiaannya ketika melihat manusia disiksa, manusia ditembaki dan seterusnya, tidak tersentuh. Nah, itu yang menurut saya perlu kita lihat lebih jauh. Begitu, Bu Bayu. Sekarang kita lihat respon beberapa lembaga ataupun petinggi-petinggi negara, khususnya di negeri-negeri kaum muslimin, Bang Rocky. Yang pertama, Presiden Jokowi tolak keras pelanggaran Israel di Palestina. Ini saya ambil dari CNBC tanggal 24 Maret. Bahwa Presiden Joko Widodo menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Sun, di Istana Merdeka pada hari Jumat. Dalam keterangannya selepas pertemuan, Juhair menyampaikan apresiasinya atas dukungan tak henti Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Bahwa Presiden Indonesia juga senantiasa mengikuti dari dekat semua perkembangan yang terjadi di lapangan di Palestina, dan dalam hal ini pemerintah Indonesia menolak dengan keras berbagai macam pelanggaran dan kebijakan-kebijakan yang melanggar yang dilakukan Israel. Yang kedua, kita ketahui bahwa Presiden Turki Erdogan kutuk serangan Israel di Masjid Al-Aqsa. Hal ini harus dihentikan. Ini saya ambil dari fifa.co.id hari Kamis tanggal 6 April. Kemudian yang ketiga, ini mungkin bisa diketahui sahabat Wahyu semua bahwa PBB hanya terkejut. PBB terkejut, dunia kecam Israel serang brutal Masjid Al-Aqsa. Ini dari CNBC Indonesia tanggal 6 April 2023. Artinya ada 3 respon. Yang pertama, respon dari Presiden Indonesia pun sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Kemudian sampai Erdogan pun setiap tahun pun mengecam, mengutuk. Tapi yang lebih mengherankan lagi, PBB hanya terkejut, Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan 3 respon ini, Bang Rocky? Ya, menyikapi Israel itu ada 3 level. Ada level orang yang
bisa dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya menghentikan, karena itu suatu kemungkaran. Ada level yang harus dengan ucapan. Itu orang yang tidak punya kekuasaan. Seperti kita ini tidak punya kekuasaan, tapi kita masih punya lisan untuk bisa berbicara untuk mengutuk. Yang ketiga, ada yang tidak mampu berbicara, tidak punya kekuasaan. Jadi yang ketiga ini dia cukup mengingkarinya dan dengan doa. Tentu, tapi ini dalam hadis itu disebutkan sebagai selemah-lemah iman. Dan kita tentu tidak ingin tergolong yang selemah-lemah iman. Sepanjang kita masih bicara, maka kita harus melakukan ucapan ini. Kita mengutuk dan minta dihentikan dan mendorong untuk ada upaya-upaya penghentian itu. Nah, bagi pemimpin-pemimpin dunia yang tadi punya kekuasaan, punya kewenangan, seperti Presiden Jokowi, seperti Presiden Erdogan, dia punya pasukan, dia punya tentara, dia punya kemampuan diplomatik, tetapi dia mengutuk, tidak melakukan tindakan apapun kecuali hanya mengutuk, itu kan selevel ormas itu. Yang bisa melakukan itu level ormas, karena ormas tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, tidak punya pasukan, tidak punya diplomasi. Saya pikir itu yang level kedua itu. Jadi semestinya sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden, maka tidak sekedar mengutuk, dia harus melakukan tindakan amal. Dengan kewenangannya dia harus bisa mencegah terjadinya itu. Minimal apa? Mengirim pasukan perdamaian minimal itu. Menghentikan Israel. Membuat sekat supaya tentara Israel tidak masuk menjara ke wilayah Palestina, dan minimal menghentikan kebrutalan penyerangan kepada Masjid Al-Aqsa itu. Nah, saya pikir itu yang mungkin perlu diingatkan. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan kepada para pemimpin dunia, baik itu Presiden Erdogan maupun Presiden Jokowi maupun presiden-presiden yang lain, bahwa di pundak dia ada kewenangan dan ada kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu sebenarnya dia punya kewajiban untuk menghentikan kebrutalan dan kebiadaban Israel ketika menyerang masjid dan seterusnya. Dia harus bisa mengirim pasukan untuk menghentikan itu, atau dengan diplomasinya untuk mencegah itu terjadi. Nah, kalau hanya sekedar mengutuk, kami juga bisa mengutuk gitu. Itu selevel kami aja udah bisa mengutuk. Jadi kalau sebagai kepala negara enggak level lah untuk mengutuk itu. Dia menurunkan derajatnya, kualitasnya untuk sekedar mengutuk. Mengutuk itu level kita yang tidak punya kekuasaan, level ormas, level masyarakat, itu boleh lah mengutuk dengan keras. Nah, karena kita memang nggak punya kemampuan mengirim pasukan, nggak punya kekuasaan. Tapi itu yang mungkin butuh kita ingatkan kepada para pemimpin dunia itu. Siapapun dia, tidak sekedar presiden kita, tapi semua presiden, semua pemimpin dunia. Dia di akhirat pasti diminta pertanggungjawaban. Kekuasaan Anda itu digunakan untuk apa, dengan apa di serangnya masjid seperti itu, terus kemudian hanya sekedar mengutuk dan tidak menghentikan. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam menghadapi penjajah semacam Israel Anatullah ini, Bang Rocky? Ya, tentu kalau melihat kezaliman yang dilakukan harus dihentikan. Dan dalam Islam tentu itu pelanggaran keras yang sangat besar. Ketika orang sholat diganggu, itu wah, besar sekali pelanggarannya. Dan bagi dalam pandangan Islam itu harus segera dihentikan. Dan saya lihat itu yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam dulu. Bagaimana menggunakan kekuasaannya untuk membela, mencegah, dan melindungi kaum muslimin. Jadi kalau sholat tidak boleh diganggu, terlindungilah dia. Demikian juga kalau ada mengganggu kesucian Masjid Al-Aqsa maupun kesucian bulan Ramadan, tentu sebagai pemimpin-pemimpin muslim dia harus melakukan tindakan yang semestinya dilakukan untuk mencegah itu. Oleh karenanya kita melihat Khalifah Umar itu kan membebaskan Palestina dari kekuasaan pemerintahan atau otoritas kekejaman Romawi dulu. Nah, kalau kita lihat itu, maka telah dibebaskanlah Masjidil Aqsa itu ketika masa Khalifah Umar. Nah, itu terjadi di 638. Artinya sekitar 14 tahun atau 15 tahun kemudian dari setelah wafatnya Rasul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Al-Aqsa itu pernah dibebaskan 2 kali. Yang pertama oleh Khalifah Umar, yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pikir ini harus ada orang pemimpin yang sekelas Khalifah Umar maupun sekelas Salahuddin Al-Ayyubi untuk bisa melakukan pembebasan kembali Masjid Al-Aqsa itu, sehingga umat Islam bisa beribadah dengan tenang di situ, tidak diganggu oleh laknat Yahudi Israel itu. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir dunia akan damai. Nah, kalau tidak dilakukan, Israel akan terus melakukan seperti itu, dan karakter biadabnya akan terus tumbuh dan tidak dihentikan oleh negara-negara lain. Dan Islam mengamanahkan kepada kita semua sebagai Muslim, apabila melihat kemungkaran, maka hentikanlah kemungkaran itu dengan kekuasaan atau dengan tangan kita.
Apabila tidak mampu, maka hentikanlah dengan lisan kita. Maka ini kita ucapkan ini. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hati dan doa, dan inilah yang selemah-lemah iman. Oleh karena kita tentu tidak memilih yang selemah-lemah iman, dan kita masih bisa bicara, maka kesempatan ini kita berbicara untuk mendorong para pemimpin-pemimpin yang punya kekuasaan segera menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan kezaliman itu. Bagaimana caranya mereka lebih paham itu, tidak harus kita ajari. Dan masyarakat kita dorong untuk memahami konstelasi sekarang, bahwa kenapa itu bisa berulang terjadi, karena kita umat Islam tidak punya pemimpin global yang bisa melindungi umat Islam. Sehingga sekedar untuk melindungi masjid suci kita saja tidak mampu dilakukan. Oleh karena mendesak kita perlu pemimpin global yang bisa melindungi kaum muslimin. Itulah Amirul Mukminin, atau kita berharap muncullah pemimpin sekelas Khalifah Umar. Nah, itu tentu akan bisa melindungi kita semua. Mungkin itu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Artinya memang umat Islam butuh pemimpin yang bisa mengayomi seluruh kaum muslim di seluruh dunia atau global tadi ya, Bang Rocky, supaya kezaliman ini tidak terulang kembali. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait dengan tema kita lagi, Israel serang Masjid Al-Aqsa di bulan suci, siapa bisa bela? Ya, closing statement saya, kebiadaban Israel laknatullah harus dihentikan. Siapa yang bisa menghentikan? Tentu orang yang punya kemampuan dan kekuasaan yang bisa menghentikan itu. Karena Israel tidak mengenal bahasa diplomasi dan tidak mengenal adab maupun etika, tapi dia mengenal bahasa kekerasan. Dia bisa menyerang. Oleh karenanya cara menghentikannya adalah dengan menghentikan serangan mereka. Dengan cara apa? Membebaskan Al-Aqsa dari cengkeraman dan serangan laknatullah Israel itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Umat Islam harus menyiapkan diri untuk melahirkan pemimpin-pemimpin sekelas Khalifah Umar. Juga menyiapkan diri, menyiapkan masyarakat untuk menerima pemimpin yang menjalankan sistem seperti yang dijalankan oleh sistem Khalifah Umar itu. Sehingga dengan itu dia akan mampu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan melindungi umat Islam yang lain. Tanpa sistem yang baik dan pemimpin yang amanah sekelas Khalifah Umar maupun sekelas Khalifah Al-Abi dan sistem yang digunakan oleh Khalifah Umar kala itu, maka umat Islam tak mungkin bisa sekedar membela kaum muslimnya, apalagi untuk melindungi umat Islam dari serangan Yahudi laknatullah, termasuk menjaga tempat suci umat Islam yaitu Masjid Al-Aqsa. Oleh karenanya kita sebagai Muslim harus segera mempersiapkan diri untuk mempersiapkan para pemimpin yang sekelas Khalifah Umar maupun Salahuddin Al-Ayyubi, juga sistem yang digunakan yaitu sistem yang diterapkan oleh Khalifah Umar. Saya pikir dengan begitu kita akan mampu melindungi umat Islam, juga mampu melindungi tempat-tempat suci umat Islam, dan menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh tentara Yahudi laknatullah Israel. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Tema kali ini lagi Israel serang Masjid Al-Aqsa di bulan suci. Siapa bisa bela? Mudah-mudahan kita semua berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina bisa melalui ini semua dengan ketabahan dan kesabaran. Tapi bagi kita ataupun orang-orang yang mempunyai kekuatan, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban khususnya kepada pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin yang mereka hanya bisa mengutuk ataupun hanya sekedar mengirimkan doa, karena itu tidak cukup gitu. Mereka harus mengirimkan tentaranya untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bang Rocky. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiron atas waktunya, dan insya Allah kita bertemu lagi dalam Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.